Materi kita akan ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya semuanya sudah tahu pasti ya. Tepuk fokus ya, kita berdiri semua dulu, kita ice breaking dulu ya. Tepuknya begini, tepuk fokus, melihat, mendengar, memahami, fokus ya. Fokus. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke. Fokus. Ya, sebenarnya kita masih di ya, duduk kembali ya. Ya, nanti kita lanjutkan SBK-nya. Ya, jangan diam, Bu. Speaker. Apa yang Oke, jadi berhubung karena materi yang saya persiapkan tadi yang ada saya sampaikan sebelumnya, jadi saya akan menyampaikan materi tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Tadi sudah sempat disampaikan oleh pemateri sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali lebih masih ya. Jadi asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Jadi asesmen di sini tidak mengikat asesmen apa saja yang kita gunakan, yang penting sesuai dengan tujuan belajar yang kita susun. Prinsip asesmen di sini ada 3, yaitu yang pertama berkeadilan, edukatif, dan objektif. Berkeadilan itu di mana pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Kemudian objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan, atau hasil belajar peserta didik. Asesmen pada pembelajaran mendalam di sini ada 2, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Jadi saya kira ini tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu guru. Di mana asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini yaitu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu dilaksanakan setelah pada akhir pembelajaran atau misalnya ujian kenaikan kelas atau ujian akhir. Asesmen formatif ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam
dengan mempertimbangkan 3 pengalaman belajar PM, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini sudah dijelaskan tadi sama pemateri sebelumnya. Pembelajaran mendalam mendorong adanya transferable skills murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Asesmen yang digunakan ini bertujuan untuk yang pertama memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks, dan yang ketiga memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Ini tadi asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu bisa berupa asesmen di awal pelajaran atau biasa disebut tes diagnostik. Kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran. Kenapa ini asesmen formatif diperlukan? Supaya kita bisa mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik dan bisa langsung memberikan umpan balik saat pembelajaran berlangsung. Kemudian tadi asesmen sumatif ini untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini biasa dilakukan yaitu saat kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas, dan ujian kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Autentik itu yaitu penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Sedangkan holistik ini yaitu penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, sudah termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini contoh penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ini yang ada 2 tadi, asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran, dan asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Di sini sudah ada contohnya. Contohnya bisa berupa jurnal reflektif, self-assessment, checklist kemajuan belajar, dan lainnya. Kemudian untuk perbaikan proses pembelajaran ada peta konsep, umpan balik formatif, observasi, dan lainnya. Ini sudah biasa kita lakukan ya. Kemudian contoh teknik asesmen. Di sini ada observasi, proyek, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian antar tema, dan portofolio. Saya kira ini kita mungkin sudah sering lakukan. Ya, selanjutnya ini teknik umpan balik untuk asesmen. Yang pertama, klarifikasi. Ya. Pendidik memberikan umpan balik bisa secara lisan atau tertulis. Ya. Jadi klarifikasi ini kita bisa langsung ajukan pertanyaan klarifikasi untuk menguatkan pemahaman murid. Ya, misalnya dalam tugas setiap hari dalam mengerjakan PR, misalnya saat kita memeriksa
pekerjaan rumah murid, ya, kita bisa langsung mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk menguatkan pemahaman murid. Dan apalagi sekarang ya murid sudah bisa menggunakan AI, Google dalam mengerjakan tugas. Jadi kita harus memastikan apakah siswa ini betul-betul mengerti apa yang ditulis atau hanya menyaring saja dari Google. Jadi ini bisa kita lakukan umpan balik itu berupa klarifikasi atau kita tanyakan ulang pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kemudian nilai, ya, kita bisa berikan nilai dan memberikan komentar atas kekuatan yang terlihat atau pekerjaan yang sudah betul dikerjakan. Kemudian perhatian, kita bisa memberikan komentar pada hal-hal yang masih kurang. Misalnya ada pekerjaan yang kurang tepat, ya kita bisa koreksi di pekerjaan siswa saat kita memeriksa pekerjaannya. Kemudian saran, kita berikan saran juga untuk pengembangan, untuk mengembangkan diri siswa. Kemudian apresiasi, kita harus memberikan pujian atas usaha yang dilakukan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa pujian itu harus diberikan untuk mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan. Bukan berarti harus benar semua pekerjaannya baru kita memberikan pujian, tapi kita bisa melihatnya bagaimana antusias atau bagaimana cara pandangnya siswa ketika kita memberikan pujian atas setiap usaha yang sudah dilakukan. Dalam memberikan apresiasi ini, ya tidak harus dikasih nilai 100, tapi dengan memberikan pujian-pujian atau melakukan speaking yang bisa memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Ada speaking yang kami pelajari waktu pelatihan yang bisa dilakukan di kelas masing-masing untuk memberikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh murid. Jadi speakingnya itu bisa dengan memberikan tepuk jempol misalnya, atau berikan wow, itu salah satu apresiasi, karena siswa juga biasa merasa senang kalau kita memberikan apresiasi, walaupun pekerjaannya misalnya masih banyak yang salah yang masih harus diperbaiki, tapi ketika kita memberikan apresiasi atas usahanya, kamu sudah hebat, sudah bisa mengerjakan PR-mu, ya pasti siswa juga akan merasa senang. Oke, jadi sebelum kita lanjut, ya kita ice breaking dulu. Ini untuk pemberian apresiasi atau pujian kepada siswa. Ya, kita bisa lakukan ice breaking dengan memberikan tepuk jempol. Ya, misalnya begini ya, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Itu bisa dilakukan saat misalnya siswa selesai mempresentasikan pekerjaannya atau selesai memberikan pekerjaan rumah atau PR-nya, atau bisa juga dengan memberikan apresiasi berupa wow, ya. Ada kalau kita kasih wow, di very way, very oh, very way, wow, keren, ya, begitu ya. Itu contoh-contoh apresiasi yang bisa kita lakukan di kelas. Atau mau dipraktekkan sekarang Bapak Ibu? Ya,
Oke. Ya, kita kasih jempol dulu ya. Tempo jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Itu ya. Apa yang dibuat sih? Wow. Ya. Oke. Jadi kalau tepu wow ini bentuk W O W. W. Tapi saya ya, tepu biasanya ini kalau biasa selesai presentasi ya langsung kita kasih wow ya. Bisa kita kasih wow atau kita beri wow ya. Kita kasih wow ya. Di kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Oh, begini ya. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Apa kita bisa apresiasi yang bisa dilakukan saat untuk memberikan umpan balik bagi siswa. Selanjutnya, guru bisa mengembangkan asesmen pembelajaran dalam PM dapat mengacu pada taksonomi Solo atau taksonomi lainnya yang bertujuan untuk mengaplikasi dan merefleksi. Jadi ya untuk sekarang kalau tidak salah yang kita gunakan itu adalah taksonomi Bloom ya. Jadi dalam memahami itu ini ada mengingat dan memahami. Jadi ini juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tingkat yang biasa disebut dengan HOTS itu kalau sudah level atas ya atau high ini biasanya menggunakan menerapkan atau menganalisis. Sedangkan kalau masih menggunakan kalimat memahami yaitu masih dikategorikan tingkat tingkat bawah rendah ya. Jadi jika hanya sampai di mengingat dan memahami, ini baru sampai di tahapan memahami. Sedangkan jika sudah bisa menganalisis dan menerapkan, itu sudah sampai di tahap mengaplikasi. Kemudian untuk merefleksi, ini mencipta dan mengevaluasi. Ini tingkatan berdasarkan taksonomi. Ini penjelasannya. PM dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif atau pengetahuan. Ini tadi memahami, yang cukup mengingat dan memahami, ya, mengingat kembali dan sudah memiliki banyak ide tapi belum sampai kepada tingkat mengaplikasi. Sedangkan ini kalau sudah sampai di mengaplikasi, sudah bisa menerapkan ide-ide itu, bisa menganalisis atau menghubungkan ide-ide. Kemudian merefleksi ini mencipta dan mengevaluasi, memperluas dan menerapkan ide. Ya. Pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relation dan level extended abstrak yang merupakan host, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada
coach murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Jadi dalam asesmen juga ya sebenarnya kita guru dituntut untuk membuat soal atau membuat asesmen ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena kadang-kadang yang ada di buku teks itu levelnya masih level di bawah ya, belum sampai di coach. Kemudian contoh pengalaman PM pada ranah afektif dan psikomotorik. Sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Ya, misalnya guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Ini sudah termasuk memahami, mengaplikasi, dan berefleksi. Ya, kemudian keterampilan pada psikomotorik, keterampilan fisik, koordinasi gerakan atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik dan langsung. Peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata, misalnya dalam pelajaran IPAS, itu bisa melakukan simulasi jual beli di pasar atau simulasi debat dalam misalnya presentasi. Kemudian tingkat unstruktural dan tingkat multistruktural. Jadi ini tingkat unstruktural dan multistruktural ini tadi masih setingkat dengan memahaminya berdasarkan taksonomi Solo. Pada tahap ini murid mulai memahami satu aspek dari topik, tetapi masih terbatas dan tidak bisa menghubungkan satu ide dengan ide lainnya. Sebenarnya dalam IPA murid mungkin hanya tahu bahwa habitat adalah tempat, tetapi mereka belum mengerti jauh tentang fungsinya atau bagaimana habitat mengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contoh, di sini habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Ya, siswa sudah tahu apa pengertian habitat. Dan peran guru perlu membantu murid untuk mengembangkan ide tersebut dengan memberi penjelasan tentang fungsi habitat, misalnya bahwa habitat memberikan makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak bagi makhluk hidup. Kemudian tingkat multistruktural. Pada tahap ini murid mulai memahami berbagai aspek dari teori, tetapi mereka masih kesulitan untuk menghubungkan berbagai ide tersebut. Misalnya, mereka tahu bahwa habitat adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, tetapi mereka belum bisa menjelaskan hubungan antara faktor lingkungan dengan makhluk hidup di dalamnya. Contoh, tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang berbeda. Setiap habitat memiliki makhluk hidup yang berbeda. Peran guru bisa mengajar murid untuk membandingkan berbagai jenis habitat seperti hutan, laut, atau gurun, dan menjelaskan bagaimana masing-masing habitat memiliki karakteristik khusus yang mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian ini tingkat relasional. Ini sudah masuk di
mengaplikasi. Ya, tingkat nasional di tahap ini murid sudah bisa menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari, membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan koheren tentang topik tersebut. Dalam IPA, murid bisa menjelaskan bagaimana berbagai faktor lingkungan di habitat berhubungan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup. Misalnya mereka bisa menghubungkan suhu, kelembapan, dan sumber makanan dengan keberadaan makhluk hidup di dalam habitat tertentu. Ini kemudian kita bisa lanjut di tadi pembuatan modul ajar. Ini sudah ada contoh ya, kita ambil contoh bahasa Indonesia SD. Ya, tadi sudah ada yang di share ibu di grup. Oh, dan ini. Guru bahasa Inggris, pasti kurang aku sih bahasa ngomong ya aku. Sekian kadang Jadi ini contoh RPP. Ada contoh RPP. Jadi di sini yang ditekankan oleh fasilitator kami waktu pelatihan bahwa ini adalah RPP minimumnya, ya, maksudnya kita bisa menambahkan apa-apa saja yang kita anggap perlu dalam satuan pendidikan kita. Jadi tidak harus kita mengikuti format yang ada di sini. Ya, ini masih bisa ditambah, tapi tidak dikurangi lagi. Ya, karena ini sudah paling ya minimumnya. Jadi yang perlu ada di sini, ya sebenarnya ini masih bisa kita tambahkan nama sekolah di bagian atas di identitas sekolah kita. Ya, misalnya yang di sini kita bisa cantumkan nama sekolah kita, kemudian fase atau kelas, mata pelajaran, alokasi waktu, kemudian identifikasi murid. Ya, ini sudah masuk di identifikasi awal yang sudah disampaikan ke materi sebelumnya. Identifikasi itu bisa masuk identifikasi murid, bisa juga kita tambahkan identifikasi mata pelajaran yang akan diberikan RPP, kemudian dimensi profil lulusan. Ya, ini yang kita lihat di RPP yang ada di depan, dimensi profil lulusannya ada kolaborasi, penalaran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Kemudian tujuan pembelajaran itu saya kira
sudah biasa kita lakukan dan itu harus ada di setiap RPP. Kemudian yang ditambahkan lagi di sini adalah praktik pedagogik. Ya, praktik pedagogik dan mitra pembelajaran. Kalau yang tadi mitra pembelajaran ini sifatnya opsional, jadi bisa dituliskan dan bisa juga tidak. Mitra pembelajaran. Kita bandingkan tas libur. Kalau kopi tunggu aja temu. Masing-masing mata pelajaran. Nah dia aku lihat dinilai dia tidak kurang dia. Ya, memang tidak ramai nilai aku. Kapal sekolah sama kita selalu jalan. Ya. Jadi ini sebatas gambaran saja, gambaran modul ajar yang akan kita buat. Yang penting di dalamnya ini sudah mencakup ya, ada pedagogisnya, kemudian ada tadi langkah-langkah pembelajaran yang langkah-langkah proses penyusunan perencanaan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Yang meliputi tadi identifikasi, desain pembelajaran dan pengalaman belajar dan asesmen pembelajaran. Ya, saya kira tadi penyampaian yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ini sudah jelas. Kemudian ada juga sudah ada contohnya di sini yang harus kita perhatikan itu yang harus masuk dalam RPP kita, yaitu tadi yang ada identifikasi, kemudian desain pembelajaran dan pengalaman belajar, kemudian asesmen pembelajarannya. Di mana desain pembelajarannya ini terdiri dari tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian masuk dalam pengalaman belajar. Yes, masuk tadi ada memahami, mengaplikasi, dan berefleksi. Ya, di contoh RPP atau modul ajar yang kita lihat, ini di pertemuan pertamanya sudah ada memahami dan bermakna. Memahami, bermakna, dan berkesadaran. Yang ketiga, mengaplikasi, bermakna, dan menggembirakan. Yang keempat, mengaplikasi, bermakna, menggembirakan. Kemudian di pertemuan kelimanya baru merefleksi. Ini masih ya, ada menggembirakan, bermakna, dan berkesadaran. Ini menggunakan 5W tambah 1H. Itu yang lebih ini saya jelaskan bahasa Inggris. What, apa, bagaimana, mengapa. What that scene no. Sama bahasa Inggris. Ya. Ya, tergantung dulu aku judul nah, tetapi kita cerita di delapan profil defense. Ya, kemudian dalam RPP ini dicantumkan juga pengalaman belajarnya.
yaitu tadi memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian ada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi ini prinsip pembelajaran mendalam ya, tidak harus berurutan atau tidak harus digunakan semua dalam satu kali pertemuan misalnya, tapi yang jelasnya di sini ada prinsip pembelajaran mendalam yang digunakan. Ya, contohnya di RPP atau modul ajar yang kita lihat di pertemuan pertama ini hanya menggunakan bermakna. Prinsip pembelajarannya yang digunakan itu hanya bermakna. Kemudian di pertemuan kedua yang digunakan bermakna dan berkesadaran. Jadi tidak harus bermakna, berkesadaran dan menggembirakan ada dalam satu kali pertemuan. Kemudian art assessment. Untuk asesmen yang dimasukkan di modul ajar itu asesmen yang digunakan dalam kelas. Ada asesmen awal, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tak salah. Tak sampai foto. Dibangi kertas liu Ya, saya kira ini untuk pembuatan modul ajar tidak banyak yang berubah dari modul ajar yang biasa kita buat, hanya beberapa yang ditambahkan. Dulu profil pelajar Pancasila ya Pak guru di kan profil lulusan sampai Memang di praktek kan ya kita praktek gimana saya kan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kedua pemateri. Ini materi yang sangat penting, ini sangat sebenarnya kita tunggu-tunggu tentang penyusunan modul ajar. Ya. Jadi diharapkan supaya seperti yang sampaikan di materi tadi bahwa ini adalah komponen modul ajar yang paling minimal. Jadi setidaknya ketika kita membuat modul ajar sebentar, komponen ini yang ada di dalam ya semua termuat, bahkan kalau perlu masih bisa kita tambahkan. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa ya minimal ini jangan dikurangi. Ya. Berikut kalau saya lihat ini seperti ini sangat simpel. Sangat simpel karena yang berbeda dengan yang kemarin yang modul ajar kurikulum merdeka. Kalau saya lihat ini lebih simpel. Ya. Walaupun strukturnya tidak berbeda, cuman yang digunakan itu biasa pergantian istilah. Misalnya ini identifikasi murid. Ya. Kalau di kurikulum merdeka dulu itu istilahnya ya pengetahuan awal. Dari mana kita dapatkan ini identifikasi murid? Ini kita dapatkan dari asesmen diagnostik yang kita lakukan. Ya. Jadi sebaiknya sebelum kita memberikan materi kepada murid ya kita harus tahu seperti apa pengetahuan awal murid kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan sama dengan kalau kita misalnya berobat ke puskesmas
biasa di waktu pendaftaran itu ditanyakan apa keluhannya Bu? Ya, misalnya sakit perut. Ya, jadi itu sisi itu sakit perut. Ketika kita ketemu dokter, ya sudah ada bayangannya dokter bahwa oh ini pasien saya yang mau masuk nanti. Dia menanya adalah sakit perut, berarti sudah siap strateginya atau caranya untuk menghadapi pasiennya nanti. Sama dengan kita, ketika kita sudah mengetahui pengetahuan awal kita, ya kita tahu apa yang harus kita lakukan kepada murid kita ini untuk identifikasi murid. Jadi sangat penting ini untuk mengetahui apa yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian ini dimensi profil lulusan sudah sangat jelas. Kemudian tujuan pembelajaran ya perlu selalu dicantumkan ini untuk tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian yang lainnya yang taktik pedagogi meta ini ya sudah saya sampaikan tadi bahwa yang kerangka kerja pembelajaran mendalam itu semua termuat di dalam RPP, ya, semua termuat dalam RPP mulai dari desain, pengalaman, prinsip, semuanya ada di dalam. Ya. Kemudian ini pemanfaatan digital, ya, kenapa muncul di situ karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selalu diharapkan dalam pembelajaran mendalam ini ya kita menerapkan IT, kita menggunakan IT ya. Saya tidak harus seperti yang di RPP ini dalam yang semuanya menggunakan ini menggunakan aplikasi ya, tapi setidaknya misalnya untuk siswa-siswa kelas rendah ya kita tampilkan video ya, video YouTube ya, itu kan sudah termasuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya ya seperti yang sudah jelas menurut materi tadi bahwa dan yang kami juga terima bahwa dalam langkah-langkah pembelajaran itu memuat pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dimaksud tadi itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi dan selalu memasukkan juga prinsip pembelajaran. Ya, ini makna berkesadaran, menggembirakan itu adalah prinsip. Jadi selalu muncul di dalam RPP. Kemudian kalau saya lihat ini RPP-nya dari pertemuan. Jadi apakah kita setuju kalau misalnya atau mungkin atau apakah waktu yang memungkinkan untuk kita untuk membuat modul hari ini atau bagaimana? Karena kalau misalnya kita langsung praktik biasanya lebih dipahami ya, atau tidak usah satu orang kita ambil satu kelas satu materi baru kita bersama-sama menyusun ya, misalnya narasumber di depan yang mengintip baru kita akan dimasukkan oh ini materinya ini ya, kita tergantung kesepakatan kita. Yang kita yang mengatakan dalam ini atau saya pasti tak kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke materi. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah menambahkan. Dan kemudian pertanyaannya tadi, apakah memungkinkan? Ya bagaimana Bapak Ibu Guru? Masih memungkinkan atau bagaimana? Kalau saya sih
pribadi dari bawah sudah kita praktekkan, kita biarkan nanti penyusunan kedepannya bagaimana menyusun modul ajar pembelajaran dalam. Terima kasih. Kalau saya setuju dengan Pak Aci, lebih bagusnya kalau kita praktekkan, tapi kalau menurut saya pribadi bagusnya kalau kita per individu, karena biasanya kalau kita membuat modul ajar dengan mengandalkan rekan sejawat, biasa kita yang hanya mengandalkan teman itu biasanya kita tidak mengerti, tapi kalau kita yang melakukan sendiri kita akan lebih mengerti. Ya, terima kasih. Oke, jadi terima kasih. Saya sependapat dengan Ibu Suwanti. Kita akan membuat modul ajar biar satu kali pertemuan saja dengan ketentuan individu, karena seperti yang dibahasakan tadi bahwa ketika kita mempraktikkan langsung kita akan lebih memahami dibanding ketika kita mengharapkan kepada teman kita. Jadi apapun hasil kita, ya itulah nanti kita kasih masukan diminta masukan dari teman-teman. Ya, itu saja. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Sangat setuju. Iya, silakan. Sebelum membuat modul ajar, kalau diizinkan masih ada pertanyaan yang saya mau ajukan terkait pembuatan modul ajar. Ya, Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan Bapak Ibu tadi mengenai pembuatan modul ajar, saya sudah sangat mengerti dan setidaknya ada beberapa yang bisa saya terima masuk di pikiran saya. Cuman di beberapa poin ada beberapa hal yang belum saya pahami. Misalnya di bagian identifikasi murid, kita dituntun untuk mengetahui bagaimana kemampuan murid. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah identifikasi murid ini kita lakukan pada saat awal pembelajaran kita sudah masuk kelas, atau sebelum kita membuat modul ajar kita sudah harus tahu bagaimana kemampuan murid kita. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita masuk di dalam kelas, hal yang kita lakukan pertama adalah membuat modul ajar. Nah, di dalam modul ajar ini tercantum identifikasi murid. Jadi kalau saya membuat modul ajar, apakah saya bisa langsung memprediksi apa yang murid saya pahami, atau nanti bisa nanti di dalam kelas baru saya cantumkan identifikasi murid tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai praktik pedagogik. Saya merasa bahwa kalau saya melihat penjelasan praktik pedagogik ini, saya sering melakukan di dalam kelas, tapi saya belum tahu apakah sesuai atau tidak. Biasanya ada sesi diskusi, ada berkelompok, kemudian ada juga pembelajaran bermakna, misalnya membuat suatu proyek dan menggembirakan. Pasti anak-anak sangat bergembira kalau mempraktekkan langsung. Pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan ini sudah masuk praktik pedagogik atau masih belum? Kemudian yang ketiga, di mitra pembelajaran, yang membuat saya bingung di mitra pembelajaran, saya tidak tahu saya mau bermitra dengan siapa dalam proses pembelajaran itu. Misalnya ada komunitas peduli lingkungan, dinas lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar sekolah. Jadi saya tidak bisa menghubungkan modul ajar saya dengan mitra, kepada siapa fokus saya mitra pembelajaran ini. Kemudian lingkungan pembelajaran juga sama seperti itu. Saya tahunya lingkungan pembelajaran ya di dalam kelas misalnya atau di luar kelas, tetapi saya tidak bisa menghubungkan ke mitra pembelajaran. Ya seperti itu. Ya itu saja untuk pertanyaan saya mengenai pembuatan modul ajar. Selebihnya itu saya sudah mengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa yang saya tahu, nanti akan dilengkapi oleh Bapak Ibu guru.
Ya, di sini saya akan menjawab di pertanyaan terakhir yang diajukan Ibu tentang mitra pembelajaran dan lingkungan belajar. Ya, di sini mitra pembelajaran ya tadi sudah disampaikan, misalnya ada tadi menteri lingkungan hidup, komunitas peduli lingkungan hidup. Ya, dengan misalnya ya ada juga rekan sejawat biasanya dan masyarakat sekitar, orang tua murid juga. Ya, jadi mitra pembelajaran ini adalah mitra yang kita kerjasama dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam tujuan pembelajaran, misalnya kita mau meneliti pertumbuhan padi di sawah, ya. Jadi kita akan bekerja sama dengan misalnya orang yang punya sawah, masyarakat di sekitar lingkungan yang tinggal di daerah itu misalnya, dan siapa saja yang berperan dalam pembelajaran itu. Kemudian lingkungan pembelajaran, ruang fisik di sini, misalnya dalam kelas, karena kita pasti akan memberikan materi dulu dalam kelas. Kemudian lingkungan sawah yang akan kita tempati observasi. Kemudian misalnya lingkungan sekolah yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Itu yang saya tahu, mungkin nanti bisa dikoreksi dan ditambahkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian identifikasi murid. Jadi ini tes asesmen awal atau tes diagnostik. Jadi biasanya itu dilakukan pada saat awal pembelajaran. Jadi mungkin sudah bisa tergambar bagaimana pemahaman murid-murid saya. Ya, kalau masih ada tambahan dari Ibu Prasetyo. Terima kasih. Saya akan tambahkan jawaban Ibu khusus di identifikasi murid. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk mengidentifikasi kemampuan awal murid itu ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dan memang sebelum masuk kelas, jangan di dalam kelas, nanti baru diidentifikasi. Kan ini modul sudah siap dari rumah, bukan di sekolah baru ada, sudah siap dari rumah modulnya. Berarti ini identifikasi murid sudah kita tahu minimal sehari sebelum kita masuk di kelas. Bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama bisa melalui misalnya pertemuan pertama awal pembelajaran, ya. Bisa kita mengetahui lewat nilai rapor anak, ya. Bisa juga kita mengetahui lewat guru di kelas sebelumnya. Bisa juga kita ketahui dengan cara memberikan tes awal pada pertemuan pertama, ya, tes awal. Misalnya untuk kelas 1, ya, diberi tes awal supaya ditahu bahwa oh ini anak sudah mengenal huruf, oh ini anak belum mengenal huruf, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Karena ternyata materi yang seharusnya diberikan sudah kalimat, tapi ternyata kemampuannya baru mengenal atau bahkan ada yang belum. Ya, terpaksa kita harus turunkan sedikit level tujuan pembelajaran kita. Ya, walaupun seharusnya di buku paket kita, di sumber belajar kita semuanya sudah kalimatnya sudah panjang-panjang, tapi karena kemampuan awal murid kita memang baru sebatas mengenal huruf, berarti kita harus fokus dulu ke mengenal huruf.
Sama kalau misalnya di matematika, materinya perkalian. Nah, misalnya minggu depan kita mau masuk materi perkalian. Hari ini materinya penjumlahan, ya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa minggu depan masuk perkalian, ya kita identifikasi memang apakah kita memberikan pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan mengenai perkalian, ya, misalnya berapa 5 kali 5. Kalau tidak menjawab berarti siswa belum tahu 3 kali 5. Ya. Diturunkan 2 kali 4 masih belum, berarti belum ada yang hafal perkalian 4, turunkan lagi. Ya. Artinya ketika kita masuk minggu depan, yang kita ajarkan baru sebatas perkalian 3. Ya, itu contoh saya kalau perkalian sama dengan yang lain. Jadi untuk mengidentifikasi murid, intinya sebelum masuk kelas kita sudah tahu. Ya, jangan nanti di kelas baru kita cantumkan, karena makanya ini yang paling pertama ditulis di atas, karena itu penentu selanjutnya ke bawah apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu pengetahuan awal murid kita. Jadi makanya saya juga sering alami ini, karena tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Rencananya saya mengajarkan pembagian sampai di dalam perkalian saja tidak tahu, penjumlahan saya belum mantap. Ya, makanya materi yang harusnya diberikan itu belum, masih dijelaskan ulang. Ya, itu karena tidak identifikasi memang. Itu untuk identifikasi. Kemudian praktik pedagogis. Intinya praktik pedagogis itu adalah metode atau strategi yang dilakukan guru di dalam kelas. Itu praktik pedagogis. Kemampuan guru untuk menggunakan metode, strategi, cara, model dalam kelas untuk menghadapi siswa, itu adalah praktik pedagogis. Jadi misalnya kalau kamu ibu guru mau menggunakan metode diskusi, metode simulasi, metode berkelompok, pembelajaran proyek, itu semua adalah praktik pedagogis. Pokoknya intinya cara kita. Makanya biasa itu ada pertanyaan sebelum kita masuk di nilai kinerja, strategi yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Itu adalah pertanyaan praktik pedagogis. Ya, jadi apa yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Ya, itu praktik pedagogis. Kemudian lingkungan belajar seperti sudah jelas tadi. Kemudian mitra pembelajaran, sama yang disampaikan di materi tadi, bahwa itu adalah opsional. Jadi kalau memang Bapak Ibu melakukan pembelajaran tidak mempunyai mitra, ya tidak usah dicantumkan. Ya, jangan dipaksakan kalau memang tidak perlu mitra atau tidak ini, tapi setidaknya misalnya kita bermitra dengan siswa kan mitra, ya, atau sesama guru kita bisa juga dijadikan mitra, atau orang tua, ya, orang tua di rumah itu adalah mitra, ya. Jadi misalnya ini di atas karena levelnya mau melakukan di atas penelitian, ya, mau melakukan observasi, ya, makanya banyak mitra, banyak organisasi yang dilibatkan di situ. Ya. Tapi kalau misalnya kita sebatas dalam kelas, ya, ataupun misalnya kita akan melakukan kegiatan, diberikan tugas wawancara, ya pasti kita bermitra dengan masyarakat yang akan jadi narasumber. Ya, gitu. Jadi opsional, boleh dicantumkan, boleh tidak. Kalau memang tidak punya mitra pada saat pembelajaran, ya tidak usah dicantumkan.
Itu saja. Terima kasih. Sederhananya deh Ibu kalau yang cantik. Mana coba sih? Coba kita kertas lah. Lihat tuh nggak pengen. Kertas deh. Yang tidak ada laptopnya boleh pakai kertas. Yang ada laptopnya boleh pakai laptop. Pakai semua dulu. Bagaimana ini? Jadi saya sudah saja lah ya. Tak usah ibu dia kalau mau nilai.